Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tabiru ya ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian kelas 12, anak-anak sekalian kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Islam dalam lintasan sejarah. Dalam pertemuan yang lampau kita sudah memulai pembahasan terkait dengan Islam dalam lintasan sejarah, yang mana dalam pertemuan yang lampau sudah kita bahas mulai zaman sebelum Islam, kemudian zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, dan zaman Khilafah Bani Umayyah. Dan kita kemarin sudah selesai bahas sampai Khilafah Bani Umayyah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu terkait dengan Islam dalam lintasan sejarah pada Daulah Bani Abbasiyah atau Khilafah Bani Abbasiyah. Jadi setelah runtuhnya kekhilafahan Bani Umayyah, maka tampillah yaitu kekhilafahan Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Abbasiyah ataupun Daulah Abbasiyah diambilkan, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah dinasti. Dinasti Abbasiyah diambilkan daripada nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara putra-putranya Abbas di sana ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidillah bin Abbas, dan lain sebagainya. Itu putra-putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Daulah Abbasiyah dirintis dan didirikan oleh anak atau putranya daripada Abbas bin Abdul, bukan anaknya tapi anak turun daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Daulah Abbasiyah termasuk yang berkuasa cukup lama, sampai 506 tahun. Kalau Daulah Bani Umayyah cuma sekitar 100 tahun, tapi Daulah Abbasiyah itu sampai sekitar 506 tahun. Dan Daulah Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Kemudian Daulah Abbasiyah runtuh ketika ada penyerangan tentara Mongol ke Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah waktu itu. Kemudian runtuh, kemudian jatuh pemerintahan Daulah Abbasiyah yang terakhir, dan sudah berkuasa selama 506 tahun dengan sebanyak 37 orang khalifah. Selama kurun 500 tahun itu berkuasa sebanyak 37 khalifah. Dan dari 37 khalifah itu tentunya dari berbagai macam menghasilkan juga khalifah yang berbeda-beda juga. Ada masa-masa keemasan, ada masa-masa kejayaan, dan ada masa-masa kemunduran dan masa-masa keruntuhan. Kemudian gerakan
daripada Bani Abbas itu dimulai awalnya dirintis oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani lah yang merintis daripada Daulah Abbasiyah. Awalnya dirintis yaitu di suatu negara namanya Khurasan. Khurasan itu Persia atau kalau sekarang namanya Iran. Dari sinilah para anak turun daripada Abdullah bin Abbas, anak turun daripada Abbas bin Abdul Muthalib mulai merintis menyusun kekuatan. Ketika waktu itu Daulah Bani Umayyah mulai melemah, maka tampillah yaitu beberapa orang daripada anak turunnya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian mereka akhirnya menjadi suatu kekuatan yang cukup besar dan diperhitungkan. Nah, akhirnya Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menyusun kekuatan. Kemudian ketika waktu itu penguasa daripada Bani Umayyah terakhir yaitu Khalifah Marwan II sudah lemah, akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah. Kemudian setelah jatuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah, maka waktu itu kaum muslimin kemudian membaiat Abdullah bin Muhammad atau yang lebih terkenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Jadi beliau dibaiat sebagai Khalifah Abbasiyah yang pertama kali pada tahun 749 Masehi. Jadi kemudian Daulah Abbasiyah menguasai terutama wilayah-wilayah yang waktu itu di bawah kekuasaan kekhilafahan Bani Umayyah. Kecuali Andalusia atau sekarang Spanyol. Waktu itu ada salah seorang daripada penguasa ataupun salah seorang daripada keluarga dari Bani Umayyah, namanya adalah Abdurrahman Amir, atau keluarga kerajaan Amir itu Amir Abdurrahman, yang kemudian lebih terkenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi waktu itu ketika jatuhnya kekhilafahan Bani Umayyah, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil dengan beberapa orang pembantunya yang tidak banyak, sekitar 40 orang tentara, kemudian menyelamatkan diri, kemudian masuk ke Andalusia. Di Andalusia waktu itu dalam keadaan kosong, dalam keadaan lemah daripada kepemimpinan Andalusia. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil, dakhil artinya masuk, berhasil masuk ke Andalusia, kemudian diserai daripada tampuk kekuasaan ataupun imarah. Statusnya bukan khilafah, bukan khalifah di Andalusia, tapi imarah. Kemudian beliau menata dan membangun kembali Andalusia yang waktu itu kurang terperhatikan karena lemahnya daripada Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Ketika Bani Abbasiyah masuk ataupun mulai berkuasa, maka waktu itu Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah memindahkan ibu kota kekhilafahan dari Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Kalau sekarang ini Damaskus itu ibu kota Syria, kalau Baghdad itu sekarang ibu kota Irak. Jadi kekhilafahan itu berpindah-pindah ibu kotanya. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu ibu kotanya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Kecuali pada akhir-akhir masa Ali bin Abi Thalib, beliau berpindah ke Kufah. Kemudian pada masa Daulah Bani Umayyah ibu kotanya dipindahkan yaitu ke Damaskus.
Nah, ketika Daulah Bani Umayyah jatuh, kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad karena sumbernya ataupun waktu itu pusat kekuasaan daripada Bani Abbasiyah ada di Irak dan sekitarnya, terutama di daerah Persia, Irak dan sekitarnya. Maka ibu kota dipindahkan di Baghdad. Baghdad tempat yang sangat strategis untuk berdirinya suatu ibu kota karena dikelilingi oleh sungai, sehingga sangat mudah untuk mempertahankan daripada musuh-musuh ataupun serangan daripada musuh-musuh yang ada. Kemudian khilafah ataupun khalifah daripada Bani Abbasiyah itu ada sebanyak 37 khalifah yang silih berganti memimpin daripada kekhilafahan Islam Bani Abbasiyah. Yaitu yang pertama kali adalah Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah adalah sebagai perintis. Beliaulah yang berhasil merintis daripada Daulah Abbasiyah ini, kemudian beliau yang membuat Daulah Abbasiyah menjadi kuat. Beliau juga yang menegakkan kembali syariat-syariat Islam yang selama ini ditinggalkan. Itu yang dilakukan oleh Abul Abbas As-Saffah. Kemudian yang berikutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur adalah pembangun. Kalau tadi Abul Abbas As-Saffah itu perintis, kalau Abu Ja'far Al-Mansur adalah pembangun. Jadi kenapa? Karena pada masa-masa Abu Ja'far As-Saffah, Abul Abbas As-Saffah itu masih merintis menyusun kekuatan. Karena waktu itu tentunya karena baru saja berdiri, masih menstabilkan keadaan politik. Baru pada masa Abu Ja'far Al-Mansur inilah mulai membangun, mulai bisa melakukan pembangunan karena keadaan politik sudah stabil. Kemudian setelah itu tampil yaitu Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi selama 11 tahun. Kemudian Musa Al-Hadi. Kemudian pada berikutnya Harun Al-Rasyid. Nah, di masa Harun Al-Rasyid ini juga terjadi kemajuan yang sangat pesat dan sangat besar pada pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Harun Al-Rasyid berkuasa cukup lama, selama 23 tahun. Dan waktu itu pada masanya terjadi kemajuan di berbagai bidang. Kemajuan di bidang pemerintahan, kemajuan di bidang kesusastraan, kemajuan di bidang pemikiran Islam, seperti lahirnya banyak para mujtahid. Itu juga pada masa kekhilafahan Harun Al-Rasyid, sehingga pada waktu itu ada Imam Malik bin Anas, kemudian ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Ini pada masa beliau, karena beliau sangat mendorong akan kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Nah, maka waktu itu ilmu pengetahuan Islam menjadi sangat maju. Yang dulunya itu belum ada ilmu fikih, ilmu usul fikih. Waktu itu untuk memudahkan umat Islam memahami Islam, maka para ulama menyusun ilmu yang namanya ilmu fikih, ilmu usul fikih dan sebagainya, sehingga bisa menjadi pedoman bagi umat dan lebih mudah umat Islam memahami. Karena kalau sebelumnya itu perlu ilmu yang cukup besar untuk memahami ilmu fikih maupun ilmu fikih terutama. Kenapa? Karena waktu itu belum
dikelompok-kelompokkan. Terutama hadis-hadis itu belum dikelompok-kelompokkan. Kalau ada sebagian saja yang sudah mengelompokkan, tapi secara umum belum dikelompok-kelompokkan secara lebih tertib daripada bab-babnya. Sehingga seseorang untuk bisa mengetahui bab sholat pun harus mengetahui banyak sekali hadis. Tapi dengan adanya ilmu fikih, kemudian disusunnya hadis berdasarkan kelompok-kelompok bab-bab tertentu, mulai dari bab toharoh, bab sholat, kemudian bab puasa, bab zakat dan sebagainya, itu memudahkan umat untuk mempelajari Islam. Kemudian adanya ilmu fikih yang ditambah, yaitu dari hadis Al-Quran dan hadis itu di bawah ditambah penjelasan dari para ulama. Nah, inilah kemajuan di antara kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian menghadapi tantangan dari luar, ini pada masa Harun al-Rasyid, beliau bisa menghadapi tantangan dari luar apapun, dan beliau menjadi sangat kuat. Kemudian setelah wafatnya Harun al-Rasyid digantikan oleh Al-Amin. Al-Amin kemudian digantikan oleh Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun juga cukup maju, kemudian juga kemajuan di berbagai bidang. Yaitu waktu itu di masa Al-Ma'mun juga kekuatan itu umat Islam bisa, Al-Ma'mun bisa meneruskan daripada apa yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid, sehingga banyak sekali. Tapi di masa Al-Ma'mun ini ada fitnah, terutama terkait dengan fitnah ataupun mihnah, ujian bagi kaum muslimin, terkait dengan mulai berkembangnya, merebaknya pemikiran Mu'tazilah. Al-Ma'mun termasuk yang mendukung daripada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah yang waktu itu berpandangan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu makhluk Allah. Nah, itu yang menjadikan fitnah dan menjadi ujian di antara para imam, para ulama, karena Al-Ma'mun termasuk pendukung itu. Sementara para ulama tidak sepakat kalau dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Tapi ulama pada masa itu sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah. Ini yang menjadikan sampai Imam Ahmad bin Hambal itu pun diberikan hukuman oleh Al-Ma'mun karena tetap tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu Al-Quran itu makhluk Allah. Tapi beliau tetap berprinsip Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah. Kemudian berikutnya adalah khalifah-khalifah sesudahnya. Khalifah-khalifah sesudahnya itu tidak begitu banyak perkembangan, dan bahkan semakin lama semakin mundur daripada kekhalifahan Bani Abbas, sampai ketika akhirnya pasukan Hulagu Khan itu dari Mongol menyerbu ke Baghdad. Nah, maka khalifah yang terakhir, jatuhlah khalifah terakhir daripada Bani Abbasiyah ketika waktu itu tentara Mongol berhasil merebut kota Baghdad. Ternyata tentara Mongol merebut kota Baghdad tidak hanya merebut kotanya saja, tapi juga menghancurkan peradaban dan menghancurkan ilmu pengetahuan. Jadi waktu tentara Mongol masuk ke Baghdad, waktu itu ada perpustakaan sangat besar di Baghdad, yaitu yang disebut dengan Baitul Hikmah. Ternyata tentara Mongol menghancurkan perpustakaan yang isinya ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Buku-bukunya dibuang ke sungai, sampai dikatakan waktu itu sungai
Tigris dan Sungai Efrat yang sungainya itu sangat besar, itu mengalirnya jadi hitam. Kemudian buku-buku itu dijual, buang ke sungai untuk jembatan tentara menyeberangi sungai-sungai yang ada di Baghdad. Karena tadi kan kita katakan Baghdad itu dikelilingi oleh sungai. Itu keadaan sehingga waktu itu umat Islam tidak punya khalifah, umat Islam tidak punya pemimpin. Maka tampillah setelah itu beberapa negara untuk menyelamatkan daripada kekhalifahan Islam. Yang terkuat kemudian sebagai penerus daripada kekhilafan Islam adalah khilafah Turki Utsmani. Turki Utsmani itu bukan bukan anak cucu daripada Utsman bin Affan, bukan. Tapi Turki Utsmani itulah kekhilafan Turki Utsmani berasal dari Turki. Jadi Turki Utsmani berasal dari Turki, dari Bani Utsman. Bani Utsman dulu membebaskan diri dari Saljuk, yaitu dari Bani Saljuk. Waktu itu ketika Bani Saljuk itu mulai melemah, maka waktu itu raja ataupun Sultan Utsman memisahkan diri dari Bani Saljuk, kemudian mendirikan yaitu Turki Utsmani. Waktu itu Turki Utsmani adalah sebuah imarah biasa, tapi ketika kemudian runtuhnya khilafah di Baghdad, maka kemudian Turki menjadi pemegang tampuk kekhilafahan, yaitu Turki Utsmani menjadi pemegang daripada kekhalifahan Islam sampai pada masa akhir-akhir ini saja, tahun 1924, ketika kekhalifahan terakhir dijatuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk, dia menghapuskan yaitu kekhilafahan, kemudian negara-negara yang tergabung dalam kekhilafahan Turki Utsmani waktu itu semuanya memisahkan diri menjadi negara kecil-kecil. Jadi Mustafa Kemal Atatürk itu dia adalah seorang jenderal daripada kekhilafan Turki Utsmani, tapi dia sudah didoktrin dan sudah menjadi agennya daripada Zionisme Israel. Jadi Zionisme Yahudi. Jadi waktu itu belum ada negara Israel, tapi adanya adalah gerakan Zionis. Zionis mengkader daripada Mustafa Kemal Atatürk, dan kemudian akhirnya Mustafa Kemal Atatürk bisa berhasil merebut kekhilafahan. Karena memang target daripada Yahudi ingin membubarkan kekhilafahan dan negara-negara akhirnya berdiri sendiri. Pada masa khalifah atau khilafah itu negara-negara Islam terutama itu bersatu di bawah satu kepemimpinan, yaitu khalifah. Tapi setelah runtuhnya Turki Utsmani, kemudian negara-negara itu terpecah belah menjadi dalam berbagai negara-negara yang kecil. Nah, nanti terkait dengan Turki Utsmani, masa-masanya itu nanti bisa kalian pelajari terkait dengan para sultan atau para penguasa pada masa Turki Utsmani. Kemudian pada masa-masa kekhilafahan itu ada beberapa tokoh-tokoh yang menonjol yang kita perlu menggarisbawahi dan perlu kita untuk memahami lebih lanjut. Ini akan kami jadikan tugas untuk anak-anak sekalian. Jadi tugas anak-anak sekalian untuk lanjutan daripada pelajaran ini akan kami kasih tugas. Yang pertama, pada masa khilafah Bani Umayyah, kalau Khulafaur Rasyidin kita sudah paham dan kalian juga sudah belajar ketika kelas 10. Sekarang
pada masa Khalifah Bani Umayyah ada salah seorang Khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal akan keadilannya. Yaitu siapa dia? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalian cari yaitu tentang kisah hidup Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kalian pelajari. Umar bin Abdul Aziz itu karena keadilannya sampai para ulama menyebut Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khamisu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang kelima. Karena walaupun dia dari Bani Umayyah tapi dia bisa memimpin dengan sangat adil. Bahkan ketika beliau diangkat sebagai khalifah pun beliau kembalikan dulu kekuasaan itu kepada rakyat, kepada umat. Kalau memang umat itu menginginkan dia sebagai khalifah ya akan dia terima, tapi kalau umat tidak menghendaki maka dia tidak akan menerima. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Maka kalian cari pri hidup ataupun sejarah hidup daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di masa kekhilafan dan kemudian di masa Bani Umayyah juga ada suatu peristiwa yang sangat menonjol, yaitu penaklukan daripada Andalusia. Di sana ada tokoh yang sangat terkenal di dalam penaklukan Andalusia, yaitu panglimanya namanya Tharik bin Ziyad. Di mana Tharik bin Ziyad ketika sudah berhasil memasuki Andalusia dan masih di pinggir pantai, kemudian semua perbekalan sudah diturunkan dari kapal, kemudian tentara sudah turun semua, dia bakar semua kapal-kapal yang ada. Dia bakar kapalnya. Kemudian dia berpidato dengan pidato yang sangat terkenal, sampai sekarang masih terkenang pidatonya daripada Tharik bin Ziyad untuk menyemangati para tentara. Di mana para tentara waktu itu tidak ada jalan lain kecuali maju, karena mundur pun kapal-kapalnya sudah dibakar. Jadi waktu itu Tharik bin Ziyad berpidato dengan berapi-api, ayyuhan nas ainal mafar, wahai sekalian manusia, sekalian tentara, mau lari kemana kamu? Al bahru min waraikum, lautan ada di belakang kamu. Wal aduwu amamakum, dan musuh ada di depan kalian. Ini coba. Kalian tidak ibaratkannya sekalian sekarang ini seperti yaitu seorang anak yatim di dalam suatu pesta yang terkutuk, yang tidak mengundang anak yatim. Kalian tidak punya makanan kecuali apa yang akan direbut dari musuh kalian. Ini sehingga waktu itu kobaran atau semangat tentara sangat tinggi, sehingga ketika pertempuran pertama kali langsung yaitu bisa memenangkan pertempuran di Andalusia, karena waktu itu tentara kaum muslimin tidak ada jalan lain kecuali maju, karena mundur pun di belakangnya adalah lautan. Nah, nanti kalian cari tentang sejarah hidup Tharik bin Ziyad. Kemudian di masa Bani Abbasiyah itu ada juga yang terkenal akan keadilan dan kebaikannya adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau yang bisa membawa kemajuan daripada pemerintahan atau kekhilafahan Bani Abbasiyah. Nah, maka pelajarilah ataupun bacalah yaitu sejarah hidup daripada Khalifah Harun al-Rasyid. Yang keempat yaitu pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani itu ada salah seorang daripada sultan di masa Turki Utsmani yang sangat gemilang, dan dia termasuk yang bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sekitar 8 abad yang lampau. Jadi waktu itu sekitar 1400-an, zaman Rasulullah adalah tahun 700 atau sekitar tahun 600 sampai 700-an Masehi.
Waktu itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti yang akan ditaklukkan pertama kali itu Rumiyah am Konstantiniyah. Wahai Rasulullah, yang akan ditaklukkan pertama kali oleh umat Islam itu Romawi, Roma atau Konstantinopel. Rasulullah menjawab, bal Konstantinia. Yang akan pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopel. Karena waktu itu Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur atau Bizantium, dan Roma itu adalah ibu kota Romawi Barat. Nah, Rasulullah waktu itu menyampaikan yaitu Konstantinopel terlebih dahulu yang akan ditaklukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu juga bersabda, Konstantinopel nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan pemimpinnya itu adalah sebaik-baik pemimpin, kemudian tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Konstantinopel. Maka pada masa-masa berikutnya para khalifah, para pemimpin itu berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi karena bentengnya sangat kuat, maka waktu itu kaum muslimin belum berhasil menaklukkan Konstantinopel. Baru pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih itu kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Konstantinopel itu sebenarnya jaraknya dengan kekhilafan Turki Utsmani itu tidak jauh, hanya dipisahkan oleh selat kecil saja. Jadi jaraknya tidak jauh, tapi hanya dipisahkan oleh selat kecil. Bahkan dikisahkan kalau ada ayam berkokok di Konstantinopel itu kedengaran dari wilayah Turki, menunjukkan adalah dekatnya. Tapi bentengnya sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk ditembus. Sampai dikepung berbulan-bulan itu mereka punya kekuatan yang cukup besar, sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih itu Konstantinopel bisa ditaklukkan. Dan Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang sultan yang sangat soleh. Beliau mulai dari dewasa ataupun menginjak akil balik sampai wafatnya itu belum pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak masih kecil, kemudian beliau menjadi sultan itu dalam umur yang masih sangat muda, yaitu pada umur 20 tahun beliau sudah menjadi sultan. Dan ketika beliau menaklukkan Konstantinopel, umur beliau waktu itu sebagai pemimpin tertinggi baru sekitar 22 tahun atau 25 tahun. Waktu itu sudah menjadi seorang sultan dan memimpin perang yang sangat besar. Ada strategi yang sangat jitu yang waktu itu belum pernah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, yaitu waktu itu sultan dan para prajuritnya berhasil menyeberangkan kapal-kapal itu lewat gunung. Jadi ada gunung kecil, kemudian di sana penuh dengan hutan, tapi karena waktu itu kapal-kapal tidak bisa masuk selat Bosporus karena dikasih rantai, maka akhirnya kapal-kapal itu diseberangkan lewat gunung dalam waktu 1 malam. Nah, ini terkait dengan sultan, apapun dengan sultan siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kalian nanti tugasnya 1, cari sejarah hidup Sultan Muhammad Al-Fatih.
kemudian dipelajari. Yang keduanya nanti cari di YouTube, yaitu kisah, yaitu perang penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalian tonton itu film terkait dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun penaklukan Konstantinopel. Jadi kalian buka di linknya itu dengan mengetik Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Al-Fatih, atau dicari yaitu penaklukan Konstantinopel. Silahkan ditonton daripada film itu, kemudian sebagai penambah wawasan bagi kalian semuanya terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Kami kira itu yang kami sampaikan, yaitu mulai dari awal pemerintah awal Islam sampai runtuhnya Khilafah Islamiyah pada 1924. Secara sekilas sudah kita pelajari, dan kami harapkan untuk menjadi pedoman dan sebagai iktibar bagi kita semuanya, dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran atas apa-apa yang sudah terjadi. Yang akan datang insya Allah kita akan memasuki pelajaran, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Sekian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.